Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Astina Basoboki, NIM 200301501001 dari kelas PJKRC. Baik, saya akan mempresentasikan tugas dari belajar motorik. Belajar motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan belajar keterampilan. Menurut Rob, membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu tahap pembentukan rencana, tahap latihan, dan tahap pelaksanaan. Menurut Skimit, mengutip pendapat yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu fase pertama, fase kognitif, fase fiksasi atau asosiasi, dan fase otomatisasi. Dan tahap motorik terbagi menjadi tiga, yaitu tahap kognitif, tahap asosiasi, dan tahap otomatisasi. Tahap kognitif adalah tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini, siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Tahap asosiatif adalah tahap kedua dalam belajar motorik. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perubahan pada bagaimana melakukan pola bentuk motorik yang benar. Tahap otomatisasi merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Menurut Rahan Kognam menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, siswa yang belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian tugas. Terdapat dua teori belajar yang secara khusus membahas tentang mekanisme belajar keterampilan motorik, yaitu teori yang dikembangkan oleh Adams yang disebut teori Adams. 2. Teori skema atau skema teori yang dikembangkan oleh Skimit 1998. Teori Adams mengembangkan teori belajar. Teori Adams mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Teori Adams belajar motorik terdapat dua teori belajar, yaitu teori yang dikembangkan oleh Adams disebut teori Adam atau teori jalur tertutup, dan teori skema yang dikembangkan oleh Skimit 1988. Teori skema dari Skimit 1988 adalah proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka. Teori skema memiliki dua kondisi memori, yaitu memori ingatan dan memori pengenalan. Skimit telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup. Silahkan perhatikan gambar di atas. Adanya teori Adams dan teori skema semakin melengkapi dalam memahami fenomena yang ada dalam belajar motorik. Mungkin sekian. Skimit telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup. Silahkan perhatikan gambar di atas. Adanya teori Adams dan teori skema semakin melengkapi dalam memahami fenomena yang ada dalam belajar motorik. Mungkin sekian presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.